Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal dari saya. Nama saya Amelia, penulis buku Perempuan Berwarna Nano-Nano. Sebelumnya, kenalan dulu dengan aktivitas saya yuk. Dalam series ini, saya akan menjelaskan tahap demi tahap dan bagian demi bagian dari buku saya, non-fiksi berjudul Perempuan Berwarna Nano-Nano, yang bertujuan untuk menterapi para perempuan dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dengan warna. Yang pertama, kita bahas judulnya dulu. Perempuan Berwarna Nano-Nano. Sudah pernah dengarkan istilah nano-nano? Nano-nano adalah permen yang biasa kita kenal, yang rasanya macam-macam, ada manis, asam, asin, ramai rasanya. Saat awal memberi judul ini, saya terinspirasi dengan perempuan yang memiliki favorit warna bermacam-macam. Jadi kita bisa memberi nama juga dengan warna nano-nano kan? Yang kedua adalah setiap dari kita pasti mengalami berbagai hal yang kita anggap tidak menyenangkan, mulai kita dari kecil hingga saat ini. Dari berbagai kejadian yang tidak menyenangkan tersebut, apa yang bisa kita rasakan? Apa yang bisa kita ambil? Apakah kita bisa mengambil hikmah? Apakah kita terus bertumbuh? Apakah kita bisa mengambil pelajaran? Ataukah kita malah terpuruk? Jadi, kesimpulan awal yang bisa kita ambil adalah setiap perempuan pasti memiliki favorit warna yang bermacam-macam atau nano-nano. Kemudian yang kedua adalah setiap perempuan pasti pernah mengalami perasaan yang dia anggap tidak menyenangkan. Sekali lagi, yang dia anggap tidak menyenangkan. Jadi bisa saya bilang di sini bahwa kejadian yang menurut saya tidak menyenangkan belum tentu menurut orang lain juga tidak menyenangkan. Demikian pula sebaliknya, apabila kejadian itu menurut mereka tidak menyenangkan, bisa jadi menurut saya biasa-biasa saja. Nah, seberapa besar kadar kesedihan yang ditimbulkan oleh suatu kejadian ternyata tergantung dari kacamata masing-masing, bahkan mental spiritual dari masing-masing. Pembahasan berikutnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah analogi dengan yang namanya bunglon. Tahu apa itu bunglon? Bunglon adalah hewan yang biasa kita anggap remeh, yang dia biasa berubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana dia berada. Pada saat dia berada di batang yang berwarna coklat, dia akan berubah menjadi warna coklat. Pada saat dia berada di daun yang berwarna hijau, dia akan berubah jadi hijau. Pada saat dia berada di bunga sepatu yang berwarna merah, kulitnya pun akan berubah menjadi kemerah-merahan. Dari sini, apa yang bisa kita ambil? Berdasarkan analogi ini, kita bisa mengambil dua pelajaran. Yang pertama adalah hal yang positif, yang kedua adalah hal yang negatif. Sebelumnya kita bahas dulu hal yang negatif. Hal negatif yang bisa kita bahas dari analogi tentang bunglon ini adalah perempuan yang suka berubah-ubah warna, alias dia tidak punya pendirian. Dia akan berubah sesuai dengan tempat di mana dia berada. Artinya, di sana dia mengambil keuntungan, dia akan berubah seperti sifat-sifat orang yang ada di sekelilingnya. Apakah itu baik? Dari hal yang negatif ini, otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa perempuan yang tidak memiliki pendirian, dia akan berubah sesuai dengan lingkungan di mana dia berada, di mana dia bisa mengambil keuntungan dari lingkungan itu. Jadi, dia tidak peduli bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada saat dia bisa mengambil keuntungan, disitulah dia akan bersikap yang sama dengan lingkungannya. Sebetulnya hal ini adalah manusiawi, karena memang setiap manusia pasti membutuhkan adaptasi dengan lingkungannya. Namun, konotasi dari tidak memiliki pendirian adalah konotasi yang kurang baik. Apakah Anda suka memiliki teman yang tidak memiliki pendirian?
Atau mungkin Anda sendiri suka dengan menjadi orang yang tidak memiliki pendirian? Berikutnya adalah hal yang positif tentang bunglon yang bisa berubah-ubah warna. Berarti dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Artinya apa? Pada saat dia merubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya, dia akan melindungi dirinya dari predator yang akan memangsanya. Kemudian yang kedua, dia juga bisa mencari makan dari warna kulit yang berubah. Artinya apa? Mangsa yang akan menjadi makanannya tidak akan mengenalinya karena dia sesuai dengan warna di lingkungannya. Berarti dia bisa beradaptasi, kan? Nah, kalau kita sangkut pautkan dengan perempuan, apakah perempuan yang bisa beradaptasi itu baik? Dari generasi ke generasi menunjukkan bahwa semua pasti beradaptasi. Berarti perempuan juga memerlukan adaptasi. Nah, apa yang harus dilakukan terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan yang biasa dihadapi oleh perempuan? Tentu saja berarti adaptasi, kan? Kembali ke si kaki 4 yang suka gonta-ganti baju, yaitu si bunglon. Nah, sudah ada satu makhluk yang bisa gonta-ganti warna, yang bisa kita lihat dan kita renungi hikmahnya, yang berarti keberadaannya harus kita terima, keragamannya kita terima, yang berarti warnanya kita terima. Dari contoh hewan yang bernama bunglon tadi, maka kita mencoba mengingat kembali kepada kalam Allah, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 191, di mana disebutkan bahwa orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, dan lindungilah kami dari azab neraka." Dari sini berarti kita bisa mendapatkan satu clue, yaitu kita harus menerima keberagaman yang ada di sekeliling kita. Artinya apa? Bukan berarti kita menjadi tidak punya pendirian dan ikut-ikutan, tapi kita bisa menyikapi segala sesuatu dan keragaman itu dengan ilmu. Pada saat kita menerima suatu hal yang tidak menyenangkan, berarti kita menganggap hal-hal negatif sedang berada di sekitar kita, meracuni pikiran kita dan perasaan kita, terutama perempuan yang suka baper, iya kan? Dalam buku saya sebutkan bahwa berusaha untuk melatih diri sendiri menerima segala sesuatu yang tidak menyenangkan, berusaha merenunginya dan mencari sesuatu yang positif di dalamnya atau hikmah adalah berarti berusaha memaknai bentuk kasih sayang dan cinta Allah kepada hambanya. Mengambil pelajaran dari Ustadz Abdul Somad, saya tidak tahu apakah haji saya diterima Allah. Saya tidak tahu apakah amal saya diterima Allah. Saya juga tidak tahu apakah sholat saya diterima Allah, tapi saya tahu pada saat Allah meridhoi saya. Dan mereka bertanya, dari mana Ustadz tahu kalau Allah ridho? Ustadz Abdul Somad menjawab, pada saat saya ridho pada apapun ketentuan Allah kepada saya, pada saat itulah Allah ridho kepada saya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebetulnya apapun yang menimpa pada diri kita, apapun yang kita anggap tidak menyenangkan, memang harus kita terima. Karena dari situ kita mengetahui bahwa kita ridho. Kalau kita ridho, berarti Allah ridho kepada kita. Bukankah ridha Allah itu yang paling penting? Kedua adalah pelajaran yang bisa kita petik pada saat kita membaca buku Diari Garbutala karangan Ustadz Nasrullah. Jadi sungguh benar, berdasarkan pengalaman yang saya rasakan, setiap kali kita mencari suatu jawaban atas persoalan yang kita hadapi, kita mencoba berdiam diri dulu, kita membaca umul kitab, kita berdoa, kita memuji Allah, kita memuji Rasulnya, kemudian kita membuka Al-Quran di halaman sembarang, dan kita menunjuk pada salah satu ayat. Dari ayat itu biasanya kita akan mendapatkan pencerahan dari masalah yang kita hadapi. Minimum kita mendapatkan insight. Oh, ternyata saya lagi kayak gini ya. Oh, ternyata saya harus kayak gini ya.
oh saya harus begini ya. Nah, dari ketenangan awal yang kita dapatkan itu, berarti kita sudah mendapatkan solusi dari apa yang kita anggap tidak menyenangkan tadi. Berinteraksi dengan Al-Quran otomatis akan menjadi syifa bagi kita atau penyembuh. Dan yang minimal di awal kita dapatkan pasti adalah ketenangan. Dengan adanya ketenangan, maka kita bisa memikirkan solusi atas segala masalah yang kita hadapi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ari Ginanjar, pendiri ISQ, di mana pikiran positif merupakan kekuatan dahsyat yang akan menarik hal-hal yang baik untuk mendekat kepada diri kita. Beranjak dari kata-kata Bapak Ari Ginanjar ini, maka kita berusaha menyelami lebih dalam artinya. Kalau kita berpikir positif, maka dalam sikap maupun apapun yang berkutat dalam alam bawah sadar kita adalah hal-hal yang positif. Otomatis akan membuat hal-hal yang buruk atau berbau negatif akan tersingkir. Yang tinggal hanyalah husnuzon atau prasangka positif saja. Dengan kita selalu berprasangka positif atau berprasangka baik, berarti kita menunaikan kewajiban sebagai ciri-ciri dari orang yang beriman. Yang berprasangka baik terhadap apapun yang terjadi adalah takdir terbaik dari Allah untuk kita. Dengan selalu berprasangka baik, berarti kita sama dengan menerima bahwa segala sesuatu yang menimpa kita adalah takdir terbaik yang ditentukan oleh Allah untuk kita. Berarti kita ridho terhadap apapun ketentuan Allah. Hal ini juga sejalan dengan yang namanya total bergantung, seperti yang diajarkan di dalam kelas-kelas pola pertolongan Allah yang pernah saya ikuti. Yang dimaksud dengan total bergantung di sini adalah berarti apapun yang terjadi dalam hidup kita sudah diatur yang terbaik menurut versi penciptanya. Dan kita tidak perlu merisaukan hal-hal yang sudah terjadi, hal-hal yang sedang terjadi, maupun hal-hal yang akan terjadi. Tugas kita hanyalah berikhtiar dengan versi yang terbaik, kemudian kita ikhlas dan pasrah total bergantung kepada zat yang bisa membuat kita hidup setiap harinya. Sejalan dengan pikiran positif tadi, ada tulisan populer yaitu The Secret karya Rhonda Byrne, di mana pikiran-pikiran Anda menciptakan frekuensi, di mana pikiran menarik hal-hal serupa di frekuensi itu, dan kemudian disiarkan kembali kepada Anda sebagai gambaran kehidupan Anda. Jika Anda ingin mengubah sesuatu dalam hidup Anda, ubahlah saluran dan ubahlah frekuensi dengan mengubah pikiran-pikiran Anda. Getaran dari kekuatan mental adalah kekuatan yang paling halus, yang akibatnya paling berdaya dari segala yang ada. Jadi di sini, pada saat kita berusaha ingin mengurangi semua pikiran negatif yang ada dalam pikiran kita, dalam otak kita, maka berarti sama dengan kita memasukkan hal-hal yang positif ke dalam pikiran kita. Pada saat pikiran positif mulai masuk dan mulai menggerus pikiran negatif, maka pikiran negatif akan kalah dan kita akan menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Ada satu lagi yang bisa kita pelajari, yaitu dari buku karya Rushdin Esraouf, yaitu Quranic Law of Attraction. Dari halaman 112 di bagian buku ini, yaitu disebutkan, berdoalah maka Allah akan menyambutnya. Teruslah berdoa meskipun doamu belum terluluskan. Saya tidak akan pernah berhenti mengadu kepadanya karena saya meyakini bahwa Allah sudah mengabulkan doa saya. Jika saya berhenti berdoa kepadanya, berarti saya kufur terhadap nikmat Allah. Kita kufur berarti kita menutupi kebenaran bahwa kita telah dianugerahi banyak nikmat. Saya bisa mengatakan bahwa sebetulnya menarik hal-hal yang positif belum tentu hal itu menyenangkan menurut kita. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan bahwa hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi itu adalah versi kita. Menurut kita tidak menyenangkan. Berarti hal-hal yang positif pun memiliki hal yang sama, di mana hal positif itu belum tentu hal yang menyenangkan menurut kita. Jadi bagaimana nih sebetulnya kita menyikapi hal-hal yang tidak menyenangkan yang menurut kita adalah hal-hal yang negatif. Sedangkan hal-hal yang positif ternyata belum tentu hal yang menyenangkan menurut kita.
Ini semua memang harus kita kembalikan lagi kepada konsep keimanan. Hal-hal yang kita butuhkan, yang diberikan oleh Allah pasti adalah hal yang terbaik. Sedangkan hal-hal yang kita inginkan, yang kita anggap menyenangkan adalah belum tentu hal itu adalah yang terbaik bagi kita. Kita kembali lagi kepada Al-Baqarah ayat 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ada sebuah zikir yang biasa kita dawamkan pada pagi hari, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslihni sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain, yang artinya, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah seluruh urusanku dan janganlah engkau serahkan kepadaku kesusahan meski hanya sekejap mata. Lalu pada saat perempuan menghadapi hal yang tidak menyenangkan, biasanya mereka akan sedih atau susah. Menilik dari arti sedih dan susah, kita melihat dulu di Kamus Bahasa Indonesia ya. Nah, kalau versi Kamus Bahasa Indonesia, susah bisa berarti rasa tidak senang karena sukar, sulit, berat, dan sebagainya. Merasa tidak aman, sukar, tidak mudah, mendapat, mencari, dan sebagainya. Kekurangan atau miskin. Sedangkan sedih bisa berarti seduh atau isak tangis. Jadi di sini bisa kita bedakan ya. Biasanya perempuan kalau lagi menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, dia akan sedih. Apa efeknya sedih? Dia akan menangis. Padahal sedih atau menangis itu belum tentu kita dalam keadaan susah. Paham ya di sini maksud saya? Tadi zikir itu adalah ingin meminta pertolongan Allah agar terbebas dari kesusahan. Dari poin-poin yang saya jelaskan tadi, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya siapa sih perempuan yang berwarna nano-nano itu? Ya, betul. Perempuan berwarna nano-nano itu adalah kita, saya, dan Anda sebagai perempuan. Oke, sekian dulu untuk sesi pertama ini, dan kita akan lanjut untuk sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share apabila Anda menganggap bahwa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.